warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkatika Harahap dengan NIM 52415210006. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari materi-materi berikut. 1. IP DHCP, 2. Gateway dan NAT, 3. DNS, 4. Firewall, 5. Proxy. Pengertian IP DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengatur dan mengolah alamat IP atau Internet Protokol pada jaringan komputer. DHCP memungkinkan perangkat pada jaringan untuk secara otomatis mendapat alamat IP dan konfigurasi jaringan lainnya dari server DHCP. Pengertian gateway dan NAT. Gateway dan NAT, Network Address Translation, adalah dua konsep yang terkait dan jaringan komputer. Gateway adalah perangkat atau sistem yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda sehingga memungkinkan perangkat pada satu jaringan untuk berkomunikasi dengan perangkat pada jaringan lain. Gateway dapat berupa router, firewall, atau perangkat lainnya yang memiliki kemampuan routing. Sedangkan NAT adalah teknik yang digunakan untuk mengubah alamat IP privat menjadi alamat IP publik, sehingga memungkinkan perangkat pada jaringan privat untuk mengakses internet. NAT digunakan untuk menghemat alamat IP publik dan meningkatkan keamanan jaringan. Yang ketiga ada pengertian DNS. DNS atau Domain Nama Sistem adalah sistem yang digunakan untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. DNS memungkinkan penggunaan untuk mengakses situs web dan sumber daya online lainnya dengan menggunakan nama domain yang mudah diingat, bukan alamat IP yang kompleks. Yang keempat ada pengertian firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengontrol dan menfilter lalu lintas data antara jaringan internal dan jaringan eksternal. Firewall dapat berupa perangkat lunak atau perangkat keras yang dirancang untuk melindungi jaringan dari serangan dan ancaman keamanan. Dan yang terakhir ada proxy. Proxy adalah sebuah server atau perangkat yang bertindak sebagai perantara antara perangkat pengguna dan internet. Proxy dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan keamanan, menghemat bandwidth, dan mengakses konten yang diblokir. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggina Pratiwi Nasution dengan NIM 52433510333. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempraktekkan materi IP DHCP. Di sini saya sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Di sini saya menggunakan 2 VC, 1 switch, dan 1 router. Di sini kita akan menghubungkan perangkat-perangkatnya menggunakan kabel strike. Nah, di sini kita sudah menghubungkan perangkat-perangkatnya menggunakan kabel. Di sini kita akan menentukan IP-nya. Di sini saya buat 192.168.10.1. Nah, di sini saya sudah menentukan IP-nya. Sekarang kita akan memasukkan IP-nya, klik router, config, kemudian pas Ethernet 0.0. Di sini kita akan memasukkan IP-nya. Kemudian di sini saya menggunakan prefix 24, jadi subnet max-nya 255.255.255.0. Jangan lupa on-kan-nya. Kemudian kita akan menerapkan IP DHCP-nya di CLI. Kita akan memasukkan exit, enter, IP DHCP, CP full. Di sini saya buat namanya kelompok. Kemudian enter, dan default router 192. Kita masukkan IP yang tadi kita masukkan pada router 10.1. Kemudian kita enter. Kita buat networknya.
network dari 192.168.10.1 yaitu 192.168.10.0. Kemudian jangan lupa membuat subnet max-nya. Ini saya menggunakan prefix 24, jadi subnet max-nya 255, 255, 255, 250. Kemudian kita enter, kemudian kita exit karena sudah selesai. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita coba ke PC apakah sudah klik desktop, IP configuration. Nah, di sini masih static, kita klik DHCP. Nah, jika dia sudah berhasil, di sini ada bacaan DHCP request successful. Kemudian kita coba di PC lain lagi. Gitu juga sama. Nah, di sini juga sudah successful. Nah, sekarang kita akan coba mengecek dia melalui command prompt apakah sudah berhasil. Masukkan IP ping, terus masukkan IP-nya 168.10.2. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita cek divisi 1, ping 192.168.10.3. Enter. Nah, di sini juga sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba mengirimkan pesan router 0 ke PC 0. Pilot, kita coba lagi. Successful. Router 0 ke PC 1. Pilot, kita coba lagi. Successful. Lalu kita coba dari PC 0 ke PC 1. Successful. Nah, itu tadi praktek saya mengenai IP DHCP. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Jikalau ada kekurangan dalam praktek saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasti Haryanca dengan NIM 52124251002. Di sini saya membawakan materi tentang gateway dan NAT. Di sini saya sudah menyediakan router dan PC, dua PC. Setelah itu saya akan langsung menghubungkannya menggunakan kabel copper string. Setelah terhubung, di sini saya akan langsung mengatur IP configuration-nya. Kita masukkan 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Setelah siap, kita beralih ke PC 1. Ini kita masukkan 203.0.113.2. 203.113.1. Setelah siap, kita akan masuk ke router. Kita akan mengatur konfigurasinya menggunakan CLI. Sini kita harus membuat CLI-nya menjadi mode konfigurasi. Terminal. Setelah seperti ini, kita akan mengatur IP interface LAN-nya. Kita masukkan interface gigabit Ethernet 0.0. Kita masukkan IP address 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita shutdown-kan down. Setelah itu kita exit.
Sekarang kita akan masuk ke IP interface one-nya. Interface gigabit Ethernet 01, IP address 203.0.113.1 spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita shutdown kan, shutdown, terus exit. Setelah siap, kita akan masuk ke interface NAT-nya. Kita masukkan interface gigabit Ethernet 0.0 IP NAT inside, exit. Setelah itu kita masukkan interface 0/1, interface gigabit Ethernet 0/1. Setelah itu kita masukkan IP NAT outside, terus kita exit kan. Setelah itu kita akan melanjutkannya ke access list. Kita masukkan access list 1 permit 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255. Kita masukkan IP NAT inside, search list 1 interface gigabit Ethernet 01 overload. Setelah itu kita end kan, terus berarti udah bisa. Sekarang kita lanjut ke tes koneksi. Yang pertama saya akan mencoba dari PC 0. Kita buat ping 203.0.113.2. Dia sebenarnya udah bisa, tapi ada request timeout yang pertama, mungkin memang lagi loading. Terus kita coba yang PC pertama, apakah bisa. Ping 203.0.113.2. Nah, dia udah bisa ya. Berarti untuk pengkonfigurasian gateway dan NAT-nya berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafael Ernest Arpentapinom dengan NIM 524315110. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 untuk mengerjakan tugas proyek kelompok, yaitu bagian kedua tentang konfigurasi DNS. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Maka pertama kita buka Logisko, terus kita akan buat topologinya. Kita akan buat router, kemudian switch, kemudian kita akan buat kliennya, yaitu ada PC, laptop. Nah, untuk bagian DNS ini kita memerlukan sebuah server. Nah, langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel slide.
Nah, untuk membuat IP-nya, sebenarnya kita bisa menggunakan IP DHCP. Tapi nanti harus diganti lagi ke IP static untuk mengubah gateway. Mengubah DNS-nya. Jadi kita buat static aja. Maka pertama jadi kita ubah dulu di routernya. Kita akan menggunakan fast ethernet 0/0/0. Nah, kita buat IP-nya yaitu 192.168.40.1. Nah, kita on kan. Nah, setelah dari situ kita masuk ke server, ke desktop, mana IP configuration, kita buat IP-nya itu 192.168.340.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita buat IP dari router tadi. DNS-nya kita bebas, kita buat 3.3.3 aja. Nah, setelah dari sini kita masuk ke PC dan laptop untuk mengubah IP-nya. Kita buat 168.40.3 dengan subnet masknya 255.255.0. Kemudian default gateway kita buat IP router 192.168.40.1. Kemudian DNS-nya kita akan menggunakan IP dari server tadi, yaitu 192.168.40.2. Nah, bisa kita masuk ke laptop, kita buat sama seperti PC tadi, desktop, IP configuration, masukkan IP yaitu 192.168.40.4. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Gateway-nya kita pakai IP router tadi 192.168.40.1. Kemudian DNS server kita menggunakan IP dari server yaitu 192.168.40.2. Nah, setelah membuat IP dari klien-klien yang lain, kita masuk ke server, kemudian masuk ke service, kita pilih DNS, kita on kan, kemudian kita buat nama dari DNS-nya itu kita buat bebas, kita buat saja kelompok 1. Oke, kelompok 1.com. Address-nya kita masukkan IP dari server tadi 92.168.40.2. Kemudian kita add. Nah, sudah. Habis itu kita masuk ke HTTP. Kita masuk ke index HTML. Ini kita hapus saja semua. Yang ini kita hapus. Kemudian keyscope packet tracer-nya bisa kita ganti menjadi welcome to website kelompok 1. Nah, langsung saja kita save. Kita yes-kan. Setelah dari sini kita cek. Kita akan mengecek menggunakan dari PC 0. Kita akan pilih web browser. Nah, kita klik. Kita buat nama yang kita ubah tadi yaitu kelompok. Baru baca semua. kelompok.com. Go. Nah, langsung muncul, berarti sudah berhasil di sini. Nah, kita pilih lagi laptop, web browser. Selain menggunakan nama, kita juga bisa mencarinya menggunakan IP dari DNS atau IP dari server kita, yaitu 192.168.40.2.
192.40.2. Kita cari, nah langsung muncul. Nah, kalau sudah begini pertandanya konfigurasi DNS kita berhasil. Sekian tutorial dari cara menggunakan mengonfigurasi DNS menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Lasmali Dianadea dengan NIM 5242451001 dari kelas PTIKA 2004 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana cara melakukan firewall di Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuat contoh yang paling sederhana. Jadi di sini saya sudah memiliki network yaitu 192.168.1.0 dengan prefix 29. Di sini saya sudah konfigurasi ke PC 1 dan PC 2 terhadap router. Sekarang kita cek dulu apakah bisa terhubung dari PC 1 ke router successful ya. Kemudian dari PC yang kedua ke router itu successful ya. Nah, sekarang kita akan untuk membuat firewallnya atau memblokir jaringan. Kita bisa salah satu caranya itu dari router. Kita bisa ke CLI ini. Tampilan awalnya nanti bakal seperti ini ya. Kemudian kita bisa tulis ini, kemudian kita ketik konfigurasi terminal. Kemudian kita tulis access list ya, access list per 1 deny. Kemudian kita masukkan IP yang mau kita blokir. Kita akan membuat ke PC 1 dulu ya, yaitu 192.168.1.1. Kemudian Kemudian kita buat juga access list 1 yang permit ini. Kemudian kita bisa masukkan interface yang terhubung ke PC 1. Kita sini itu ini ya, GIG 0/0. Kemudian kita sini tuliskan 0/0, enter. Baru kita buat yaitu IP access 1 kemudian exit. Nah, sini kita udah buat promnya. Kemudian kita langsung tes saja ya. PC 1 ini kita delete dulu. PC 1 ke router. Fail ya. Kemudian kita tes dari PC kedua ke router. Ini successful. Berarti memang sini sudah blokir, routernya sudah memblokir IP dari PC 1. Jadi dia tidak bisa terhubung gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Penel Tambunan dengan NIM 5243351004. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu proxy. Proxy adalah sebuah server atau layanan yang bertindak sebagai perantara pengguna klien dan internet. Saat kamu menggunakan proxy, permintaan yang kamu buat ke internet akan dikirim terlebih dahulu ke server proxy. Lalu proxy yang meneruskan ke situs tujuan. Setelah itu, data dari situs tersebut dikirim kembali ke kamu melalui proxy. Fungsi proxy ada 5. Yang pertama, menyembunyikan IP address pengguna untuk privasi atau keamanan. Yang kedua, mengakses situs yang diblokir di wilayah tertentu. Yang ketiga, mempercepat koneksi dan menyimpan change dari situs yang sering diakses. Yang keempat, menyaring konten, misalnya untuk pengawasan jaringan di kantor atau sekolah. Yang kelima, keamanan tambahan karena data biasa difilter atau dienkripsi. Cara penggunaan proxy tergantung perangkat dan tujuan, tapi berikut beberapa cara umum. Yang pertama, melalui pengaturan browser, Google, Chrome, Firefox, dan sebagainya.
Yang pertama, buka setting sistem over your computer as proxy system. Yang kedua, pilih opsi manual proxy setup. Yang ketiga, masukkan alamat IP dan port proxy yang ingin digunakan. Yang keempat, simpan dan tutup. 2. Menggunakan aplikasi atau soft proxy. Ada banyak aplikasi seperti Proxifyer, Python, Proxycap, atau VPN yang mendukung proxy. Install aplikasinya, masukkan alamat proxy. Yang ketiga, melalui perintah di terminal atau command prompt. Yang keempat, di HP Android. Masuk ke WiFi setting, tekan dan tahan jaringan WiFi modify network. Pilih Advanced Options, proxy manual. Masukkan IP dan port proxy. Di sini saya akan menggunakan proxy melalui WiFi yang ada pada Android. Yang pertama, buka pengaturan setting di HP-mu, masuk ke WiFi, pilih jaringan WiFi yang kamu gunakan atau yang kamu ingin atur proxy-nya. Tekan dan tahan nama jaringan WiFi, lalu pilih modify network, ubah jaringan, tap Advanced Options atau opsi lanjutan. Yang keenam, pada bagian proxy, ubah dari non menjadi manual. Akan muncul kolom proxy hostname. Masukkan alamat IP proxy, contoh 192.168.1.1 atau proxy public. Yang kedua, proxy port. Masukkan port yang sesuai, contoh 8080 atau 3128. Baru yang terakhir, klik save atau simpan. Demikian cara menggunakan proxy pada Android atau HP melalui WiFi. Demikian materi saya. Sekian dan terima kasih.